Tangkap si ikan putih. Butuh kerjasama untuk menangkapnya loh. Ayo paman, semangat ya. Eits, by the way, Otan bilang si ikan putih. Kalian udah tahu belum siapa yang Otan maksud? Ikan putih adalah sebutan untuk ikan teri, teman. Setiap hari paman-paman dari Pulau Tahuna, Sulawesi Utara ini memang biasa menangkap ikan teri. Di sini memang surganya ikan teri. Lihat aja tuh, banyak banget ikan terinya. 1, 2, 3. Aduh, Otan gak sanggup ngitungnya. Kalian tahu kan kalau ikan teri termasuk ikan-ikan pelagis? Tapi kalian tahu nggak apa arti pelagis itu? Ikan pelagis adalah ikan laut yang selalu berada di tengah sampai di permukaan laut. Wah, berarti kamu mainnya kurang jauh, Sob. Sobat Otan ini termasuk ke dalam keluarga Engraulidae atau ikan-ikan kecil yang hidup di air asin. Mereka disebut teri karena tubuhnya berukuran mungil atau kecil. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits, meski begitu, gerakannya super lincah loh. Gercep pula, alias gerak cepat. Cakep. Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih, curang. Tapi tenang, Sobat Otan ini punya cara jitu untuk menghindari predator. Ikan teri termasuk hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari predator dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol ini, ikan teri akan mengecoh musuh karena gerombolan ini terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang predator akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu, Sob. Klermaks. For your information, Sobat Otan ini suka banget sama cahaya. Soalnya nih, ikan teri mempunyai sifat fototaksis atau kecenderungan tertarik terhadap cahaya. Jika ada cahaya, mereka langsung berkumpul dan mendekati sumber cahaya loh. Hal ini jadi cara untuk nelayan menangkap ikan teri. Sejak dulu, para nelayan sudah memakai lampu untuk menangkap ikan teri pada malam hari. Semakin kuat cahaya lampunya, makin banyak pula ikan teri yang bisa didapat. Wah, paman nelayan memang pintar. Teman, ikan teri yang ditangkap nelayan biasanya akan diproses langsung di tengah laut loh. Pertama, paman nelayan mengasinkan ikan teri segar ini. Caranya, rebus ikan teri segar air laut. Pengasinan ikan teri dengan air laut ini bisa bikin ikan teri mengeras, tidak berbau, dan tidak busuk. Nah, kalau sudah selesai direbus, bawa ikan teri ke darat untuk dijemur. Bahas ikan teri nggak lengkap kalau nggak sama olahan kulinernya. Benar atau betul? Yang suka makan teri tunjuk tangan. Wait, jangan ngeremehin ikan teri loh. Ukuran boleh kecil, tapi manfaatnya besar. Kandungan proteinnya tinggi, bagus untuk dikonsumsi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sementara untuk orang dewasa, teri bisa meregenerasi sel, alias bisa bikin awet muda. Jadi, kandungan gizi ikan teri berguna untuk semua kalangan usia. Cakep. Langsung aja kalau begitu, nggak perlu berlama-lama lagi. Otan persembahkan kuliner pertama berbahan ikan teri, yakni steak ikan teri. Nggak usah kaget teman, steak nggak cuma dari daging merah aja. Dari teri pun bisa, ini buktinya. Setelah bersih, goreng teri sampai teksturnya kering ya. Lalu tambahkan kentang parut, aduk sampai rata. Jangan lupa beri putih telur sebagai perekat adonan. Jadi, steak teri nggak bakal hancur saat dimasak nanti. Kalau sudah tercampur rata, bentuk adonan sesuai selera. Nah, biar mirip steak beneran, dibuat pipih dan lonjong.
Lalu masak sampai berwarna kecoklatan. Proses masak steak teri harus hati-hati ya, biar adonan gak hancur dan bentuknya tidak berubah. Kalau udah matang, tinggal sajikan deh. Biar gizinya makin lengkap, beri tumis sayuran. Ada wortel, jagung, dan buncis. Nah, untuk steak ikan teri ini pakai saus andaliman, rempah khas Sumatera Utara. Beuh, mantap! Soal rasa, jangan ditanya. Rasa steak ikan teri ini enak banget. Cita rasa asin dan khas terinya masih terasa kuat. Sedap! Masih ada olahan ikan teri yang gak kalah enak. Namanya nasi bakar teri sambal andaliman. Oh iya, buah andaliman dikenal dengan sebutan merica Batak. Buah andaliman ini memiliki aroma yang lembut dan terasa getir saat dimakan. Kalau semua bahan udah siap, masukkan petai dan teri Medan yang udah digoreng. Waktunya siapkan nasi liwet. Lalu siram dengan sambal andaliman teri tadi. Bungkus rapi dengan daun pisang ya. Nah, siap untuk dibakar deh. Nasi liwet dan sambal teri andaliman emang serasi banget. Sedap! Oh iya teman, kalau cari buah andalimannya susah, teman-teman di rumah bisa kok bikin sambal teri khas suku Mandailing Sumatera Utara. Bahannya mudah banget didapat. Hanya butuh 2 jenis cabai. Ada cabai merah untuk rasa pedas dan juga cabai rawit hijau. Oh iya, cabai hijaunya lebih banyak dibandingkan cabai merah ya. Teri yang digunakan yaitu jenis ikan teri nasi teman. Teri nasi ini emang pas banget untuk dijadikan sambal. Otan dapat info, untuk kualitas, teri nasi yang ada di perairan Sumatera Utara lebih bagus dibandingkan teri dari perairan lainnya loh. Pantas saja olahan berbahan ikan teri hits banget di Sumatera Utara. Ini sih udah paling bener makannya sama nasi hangat. Sedap!